Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arisat Maja Putra, NIM A710180080079. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu keamanan cloud computing. Yang pertama, keamanan cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing dapat memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cloud computing membuat semua pekerjaan menjadi serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita telah bertukar informasi menggunakan sistem cloud computing. Dalam penerapannya, cloud computing hanya membutuhkan jaringan internet. Hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat cloud computing. Yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Selanjutnya, keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh layanan cloud computing seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Kemudian yang fleksibilitas dengan kemudahan data akses, kapan dan dimanapun dapat mengakses penyimpanan cloud computing. Yang terakhir, investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian penyimpanan seperti hard disk tidak memiliki umur yang panjang, sehingga cloud computing adalah solusi yang tepat untuk menggantikan hard disk sebagai penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya yaitu model cloud computing. Yang pertama disebut awan pribadi, yaitu data server berpusat pada internal perusahaan yang dapat diakses oleh internal perusahaan itu sendiri. Yang kemudian awan publik atau public cloud mengacu pada model komputasi awan yang dengan layanan IT dikirimkan melalui internet. Layanan ini biasanya gratis, premium, atau berbayar. Kemudian awan publik atau hybrid cloud diartikan sebagai solusi gabungan antara public dan private cloud untuk suatu bisnis maupun organisasi yang memiliki kebutuhan data yang besar, namun juga terikat dengan security compliance. Analisis resiko cloud computing. Di sini terdapat beberapa analisis resiko dalam cloud computing. Yang pertama, accountability dan data risk. Resiko yang berkaitan langsung dengan sensitivitas data yang disimpan. Kemudian, user identity validation. Resiko yang berkaitan antar user dan identifikasi user. Kemudian, regulatory compliance. Resiko yang berkaitan dengan aturan hukum suatu negara atau daerah. Kemudian, business continuity and resiliency. Resiko yang berkaitan dengan continuity dan resiliency pada penyedia layanan cloud computing. Dan yang terakhir yaitu user privacy and secondary usage of data, yaitu resiko yang berkaitan dengan privasi user dan data usage. Kemudian, contoh resiko dalam penggunaan cloud computing. Yang pertama, kebocoran data pribadi personal atau perusahaan. Yang kedua, lambatnya penanganan recovery data perusahaan ketika ada bencana. Yang ketiga,
bocornya data ketika dilakukan perpindahan data dari satu cloud menuju cloud yang lain. Dapat tercampurnya data yang disimpan dengan data orang lain. Kemudian munculnya permasalahan serius yang terjadi pada penyedia layanan cloud yang menerapkan multitenancy. Dan yang nomor 6, penggunaan data pribadi untuk membuat iklan atau data mining dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Data penting perusahaan terekspos pada sebuah daerah yang memiliki privasi hukum. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.